haid berakibat fatal. Alur cerita ini diangkat dari kisah nyata yang dialami seorang siswi SMK sebut saja, namanya Sally dan akrab disapa Sel. Sel kerasukan seorang putri kerajaan kuno selama seminggu dan tak sadarkan diri akibat mandi dalam keadaan tidak suci alias datang bulan. Sudah diobati secara medis dan didatangkan orang pintar, namun hasilnya nihil. Berikut kisah selengkapnya yang diceritakan langsung oleh Sally sendiri. Ini memang beneran terjadi sama aku dan nyata, ujar Sally membuka cerita. Tepatnya 2015 lalu setelah usai praktik kerja lapangan atau PKL di zaman SMK lalu. Aku bersama teman-teman sepakat merayakan di sebuah permandian di wilayah Bahapal, Kecamatan Bandar Huluan, Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Singkat cerita, hari untuk bersenang-senang dengan teman pun tiba. Kami berangkat dari rumah yang berjarak sekitar 3 jam perjalanan darat dari tempat yang ketujuan. Kami pada naik motor dan aku membonceng teman aku namanya Wiwik. Sepanjang perjalanan cuaca cukup cerah. Di perjalanan kami happy banget, ketawa ketiwi. Permandian tujuan kami itu dari jalan utama harus belok lagi masuk ke perkampungan nan asri. Melewati persawahan warga yang menghijau dan sangat menyejukkan mata, pokoknya jauh dari pusat kota. Tak terasa tujuan kami semakin dekat, namun pandangan kami dialihkan dengan banyaknya monyet di pinggir jalan. Tak ingin melewatkan momen, kami pun sempat berhenti sejenak berfoto ria, dan setelahnya kami melanjutkan perjalanan. Tak terasa 3 jam berlalu dan kami pun sampai di tujuan. Pemandangannya sangat indah, di sekeliling pemandian pepohonan tinggi menciptakan kesejukan dan pastinya jauh dari polusi. Air pemandian yang jernih membuat teman-teman aku tak sabaran untuk segera berendam. Pemandian ini sekilas memang terlihat seperti sungai, tapi bukan ya. Pemandian ini terbentuk oleh alam dengan mata air murni alias tanpa kaporit. Teman-teman aku pun semuanya tak bisa menyembunyikan kesenangan. Saking bahagianya, ada yang langsung terjun ke air dan berbagai tingkah lainnya. Bahkan ada yang tertawa lepas tanpa kontrol, teriak-teriak tak jelas, dan mungkin ekspresi seperti itulah mereka inginkan. Perjalanan 3 jam memang benar-benar terbayarkan dengan keindahan alam di tempat ini. Tanpa istirahat, semuanya langsung berenang. Sementara aku sendiri memilih untuk tidak bergabung dengan mereka di dalam air. Aku hanya bisa duduk di imperan memandangi mereka dari kejauhan. Lagian aku juga tak bisa berenang, jadi agak malas. Sel yuk mandi. Ajak Dewi sahabatku yang sudah di dalam air bersama-sama teman-temanku. Aku lagi halangan. Jawabku sedikit mengeraskan suara. Udah, gak apa-apa, kan airnya juga ngalir jadi tak masalah. Ayolah gabung bersama kami. Ucap Dewi seakan merayuku untuk segera turun ke dalam air berenang bersama. Iya, duluan ajalah. Nanti kalau memang mau aku nyusul deh. Kataku yang sebenarnya memang sangat ingin tapi nggak bisa renang. Akhirnya aku mau, tapi hati ragu banget. Cuaca saat itu mulai panas banget minta ampun. Tapi di pemandian itu memang terlihat menggoda untuk berendam. Apalagi cuaca panas seperti saat ini. Sekilas tentang pemandian ini dibelah oleh jembatan bertiang beton, berpagar besi dan pijakannya dari kayu. Di salah satu sisi jembatan terdapat besi pagar persegi 4 yang cukup luas. Beberapa bagiannya di dalam air dan bisa untuk berendam, bagian tak tahu berenang. Untuk mencapai besi bak kolam renang pribadi itu cukup menuruni beberapa anak tangga yang landai. Tanpa pikir panjang lagi, ku beranikan diri untuk turun tangga sekalipun sebenarnya masih ada rasa takut menyelimuti pikiranku. Tapi di dalam hatiku berkata, kapan lagi? Mending turun dan berendam di pinggiran aja. Ini sudah cukup bagiku. Akhirnya aku masuk ke area dalam pagar besi segi 4 itu, karena aku rasa aman untuk aku yang gak bisa berenang. Teman yang lain mandi di bagian tengah di kedalaman sekitar 2 hingga 3 meteran. Singkat cerita, kami semua terbawa suasana tertawa terbahak-bahak, jerit-jeritan, karena mungkin saking senangnya saat itu, jadi nggak ingat waktu. Bayangkan saja, kami berangkat pagi jam 9 dan tibanya langsung berenang sampai sore. Jam 4 sore, akhirnya kami sepakat untuk pulang dengan pakaian yang masih basah kuyup. Tapi ada yang buat aku merasa aneh saat aku berdiri dari tempatku berendam hingga di parkiran motor. Tubuhku terasa berat sekali sampai sempoyongan saat berjalan. Wih, bisa gantian boncengin gak? Badanku berat kali ya? Kataku pada sahabatku itu. Itulah ku bilang ke kau jangan berendam aja kau. Tadi kau lama kali nggak naik-naik. Timpal temanku itu. Aku hanya diam sepanjang perjalanan sampai baju kami kering sendirian di jalan.
Sampai di rumah, badan aku terasa semakin berat seperti membawa sebuah beban yang sangat berat. Tanpa pikir panjang, saya buka pakaian dan langsung mandi lalu tidur. Pikiranku mungkin karena kecapean aja, jadi badan terasa berat. Dan berpikir setelah tidur semuanya akan kembali normal seperti biasa. Namun dari sinilah sebenarnya petaka dimulai. Soalnya kata orang tuaku, aku hampir 1 minggu tidur dan tidak sadarkan diri. Sementara aku tidak merasa apa-apa. Tapi menurut cerita orang tuaku, saat aku di pembaringan suhu badanku itu minta ampun panasnya. Dan saat aku membuka mata, katanya air mataku tidak berhenti menetes. Tanpa suara dan pandangan kosong. Seperti itulah kondisiku saat itu menurut cerita orang tuaku. Jujur, secara pribadi hal itu aku tidak merasakan ataupun sadar dengan apa yang menimpaku. Ibuku pastinya sangat gelisah dan ketakutan akan kondisiku yang sudah 4 hari suhu panasku belum turun-turun. Akhirnya ibuku memanggil bidan sekalian memanggil Wakku yang punya sedikit kelebihan supranatural. Saat Wak dan bidan tiba di rumah dan aku mau disuntik, katanya mataku langsung melotot marah sampai bidannya teriak gak berani untuk menanganiku lagi. Singkat cerita, Wakku kembali mengambil bagian dengan menanganiku dan langsung bilang ke ibu, kalau aku ini ketempelan makhluk halus. Ibuku syok dan tak tahu mau bagaimana lagi. Wak sempat nanya ke ibu soal aku ada kemana hingga ketempelan seperti ini, dan hal itu ibu tak mampu menjawabnya. Wakku pun mengaku tidak bisa menanganiku sepenuhnya dan hanya bisa mendampingiku saja. Sebenarnya aku pernah sempat tersadar beberapa detik saat kakak dan ibuku mengaji di kamarku. Dan secara bersamaan saat itu juga, kala itu aku langsung melihat sosok perempuan dengan baju seperti kerajaan berdiri tepat di depanku. Ia sangat ayu dan cantik, tapi setelah itu aku pingsan dan tak sadarkan diri lagi. 5 hari kemudian kondisiku belum ada perubahan dan secara bersamaan teman-teman sekolahku pada datang menjenguk aku. Sempat terbangun, tapi aku hanya diam dan seperti biasanya pipiku terus saja dibanjiri air mata. Teman-teman aku sedih karena melihat keadaanku. Lain halnya dengan cerita bibi, adik orang tuaku. Katanya mimpi rumah kami ada gondang atau gendang besar yang biasa dipakai untuk acara adat. Tapi itu hadir dalam mimpinya. Katanya semua orang memakai baju hitam, yang artinya itu bertanda hal yang tidak baik. Dari sinilah orang tuaku tak tinggal diam dan kembali mencari orang yang bisa menyembuhkan aku. Sebenarnya sudah ada beberapa orang yang pernah mencoba membantuku. Dan orang selanjutnya adalah orang yang ke-9 yang mengobatiku. Rumahnya dan rumahku cukup jauh. Beliau atau orang yang ke-9 yang akan mengobatiku itu adalah teman kakak atau abang kandungku. Singkat cerita, saat aku mau diobati orang pintar itu di dalam kamar, ibu dan abangku ikut mendampingi aku. Saat jempol kakiku dipencet orang pintar dan baik itu, aku spontanitas menjerit dan langsung tersadar. Alhamdulillah, setelah sekian hari tidak sadarkan diri, akhirnya hari ini saya benar-benar sudah agak mendingan, ucapku dalam hati. Sebenarnya orang pintar sahabat abangku ini niatnya mau memindahkan makhluk yang nempel di badanku ke badan abangku. Dan itu atas permintaan abangku sendiri. Namun sayangnya orang pintar itu tidak berhasil dan seakan-akan tubuh abangku itu ditolak. Singkatnya, kesadaranku kini benar-benar sudah pulih sekitar 99%. Aku melihat ibuku terus saja menangis haru di sampingku. Lalu pandanganku mengarah ke abang orang pintar itu yang lagi duduk bersila menutup mata, lalu mengeluarkan beberapa kalimat yang terdengar samar-samar. Kami orang yang ada di rumah hanya memperhatikan tanpa sepatah kata. Namun tiba-tiba seketika abang yang duduk bersila itu menunduk pelan seperti orang yang ngantuk. Tiba-tiba ketawa menggelitik membuat bulu kuduk berdiri. Abangku yang melihat sahabatnya itu berlagak aneh. Sepertinya beliau ketempelan. Abangku pun mencoba memberanikan diri berkomunikasi. Sekalipun ekspresi ketakutan abangku nampak jelas tak bisa disembunyikan. Assalamualaikum, tanya abang kandungku, namun gak dijawab. Mungkin abangku berpikir dalam hati mungkin jin ini adalah bukan jin muslim. Sahabat abangku itu duduk manis sambil gaya sinden dan gibas-gibas kain seperti ada yang sedang dipegang tapi tidak terlihat. Maaf, ini siapa ya? Lanjut abangku terus mencoba berkomunikasi. Kotor. Dia kotor. Jawab sahabat abangku itu yang ternyata sedang memang dalam keadaan kerasukan. Ibuku yang nampak gelisah dan sepertinya ingin tahu apa yang sedang aku alami,
mencoba bertanya beberapa pertanyaan. "Apa salah anak saya?" tanya ibuku penasaran. Pertanyaan ibu pun dijawab dengan nada yang buat bulu kuduk merinding. "Dia kotor," jawabnya. Dengan suara serak itu, ibuku kembali bertanya lagi. "Jadi kamu mau apa?" "Aku mau anakmu." Mendengar jawaban itu, ibuku dan orang-orang di rumah tanpa komando semuanya ikut menangis terharu. Aku, yang saat itu malah merinding takut dan lemes, pun gak bisa ngapa-ngapain dan hanya berbaring melihat kejadian itu. Dan alhamdulillahnya, tiba-tiba abang itu tersadar lalu menghela nafas panjang. Diceritakan pun bahwa baru saja ada yang merasukinya, adalah seorang wanita cantik seperti dayang dari kerajaan. Wanita jin itu pun menitipkan pesan, bahwa ia sangat menginginkan jiwa dan tubuh Sil. Jin itu juga marah karena aku mandi di dalam keadaan tidak suci di atas tempat singgasananya. Marahnya kembali memuncak karena saat itu ketenangannya diusik oleh suara berisik dari aku dan teman-teman yang datang tanpa meminta izin ataupun hanya sekedar mengucapkan salam. Aku pun tersadar dan merasa bersalah dengan apa saja yang baru melukai perasaan jin itu. Jujur saja, saya tidak tahu apa-apa kalau memang karena darah haidku atau aku dalam keadaan tidak suci malah membawa petaka. Aku pun sangat menyesal campur aduk akibat hal yang ku tahu itu ternyata tidak baik untuk kaumnya. Beberapa saat kemudian, orang pintar teman abangku itu kembali mencoba bermeditasi dengan jin wanita itu. Hasilnya ada beberapa syarat yang harus aku penuhi sebelum terbebas dari gangguannya. Di antaranya ritual khusus lengkap dengan sesembahan pada umumnya, tepat di mata air kolam itu. Jin itu juga meminta aku datang langsung meminta maaf ke area besi pagar. Awal aku merasa ada yang aneh dalam tubuhku yang berat karena itu. Dan hal itu pun aku iakan. Keesokan paginya, aku dan keluarga langsung ke lokasi. Abang itu langsung membawa syaratnya ke ujung umbul air, sumber mata air kolam itu. Dan aku saat tiba spontanitas aku teringat dan langsung mengucapkan salam dan permintaan maaf dalam hati atas kecerobohanku waktu itu. Suasana di pemandian saat itu terdengar banyak suara monyet dan suara burung berkicau. Jujur aku merasa cukup tenang dan ada rasa kagum di hati atas suara-suara makhluk alam itu. Aku yang sedang memejamkan mata beberapa detik menghirup udara segar alam. Tiba-tiba pundakku ditepuk lembut oleh teman abangku. Katanya sudah saatnya aku mengucapkan atau melakukan permintaan maaf yang tulus. Selain meminta maaf waktu itu, aku juga berjanji tidak akan pernah menginjakkan kaki ke sana lagi. Dengan kisah nyata yang saya alami ini, saya sangat berharap bagi anak-anak sekarang atau siapapun, biasakanlah izin ke orang tua kemanapun kalian pergi. Dan jangan lupa izin juga atau ucapkan salam ketika memasuki area yang baru kita kunjungi. Apalagi kalau memang sudah mengetahui tempat yang kita datangi merupakan tempat yang penuh mistis. Sebaiknya tetaplah berlaku sopan dan paling penting jaga adab. Mohon maaf ya jika ada salah kata atau ucapan kurang menyenangkan dari kisahku dan saranku ini. Sekali lagi mohon dimaklumi. Sementara itu, menurut cerita tetua masyarakat setempat, pemandian yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun, Desa Nagasopa, Kecamatan Bandar Haluan, Sumatera Utara ini, dulunya merupakan tempat rekreasi atau mandi-mandi warga negara Belanda yang diberi nama Swimbad atau kolam tempat berenang. Kolam renang Swimbad dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kolam yang lokasinya masih menjadi bagian dari lahan milik PT PN 4 ini, dulunya dijadikan tempat favorit orang-orang Belanda yang bekerja di perkebunan pada masa kolonial untuk memanjakan diri menikmati masa istirahat dan refreshing. Saat ini kolam Swimbad sudah menjadi salah satu objek wisata yang diminati masyarakat di Sumatera Utara dengan berbagai fasilitas umum untuk wisatawan di area tersebut. Bagi yang pernah mengalami hal serupa dengan Sally, mungkin bisa menceritakan di kolom komentar. Jadi cerita ini adalah pengingat ya tentang pentingnya menjaga adab, kesopanan dan kesadaran terhadap budaya serta kepercayaan setempat. Khususnya saat kita berada di lokasi yang dianggap sakral atau memiliki nilai spiritual. Kisah Sally menjadi refleksi bagi kita semua, terutama kaum perempuan, untuk lebih berhati-hati dan menghormati lingkungan sekitar, terutama ketika sedang dalam kondisi tertentu seperti haid. Jadi pesan penting dari kisah ini, saat mengunjungi tempat baru, terutama yang dikenal sakral atau memiliki sejarah, penting untuk menjaga adab, seperti meminta izin secara verbal
atau dalam hati dan menghindari tindakan yang dianggap melanggar norma setempat. Bagi perempuan, penting memahami bahwa dalam beberapa budaya atau kepercayaan, keadaan tidak suci seperti haid dianggap sensitif saat berada di tempat tertentu, seperti pemandian alam atau tempat sakral lainnya. Walaupun tidak semua orang percaya, menjaga diri itu tetap relevan. Penting juga untuk meminta izin ke orang tua. Peran orang tua bukan hanya untuk memberikan izin, tetapi juga untuk memberikan nasihat atau informasi terkait hal-hal yang mungkin kita tidak sadari atau kita tidak ketahui. Hubungan harmonis dengan alam itu atau tempat-tempat alami seringkali diyakini sebagai tempat tinggal makhluk lain, seperti jin salah satunya. Makanya mempertahankan sikap hormat terhadap lingkungan adalah langkah bijak untuk menjaga hubungan yang harmonis. Dan terakhir, mungkin kejadian seperti ini juga menekankan pentingnya menjaga spiritualitas dan keyakinan. Doa, salam, dan permintaan maaf bisa menjadi cara untuk menenangkan diri serta menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan tak kasat mata. Kisah sel ini juga mengandung pesan moral agar kita selalu introspeksi dan tidak menganggap remeh sesuatu yang mungkin terlihat sepele, tetapi bisa memiliki dampak besar. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.